Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 9G yang akan membahas tentang pembersihan multiple effect evaporator. Seperti diketahui bahwa nira mengandung komponen bukan gula, dan pada proses penguapan atau pemanasan, komponen ini kemungkinan besar akan berubah sifat, sehingga mungkin saja terjadi keadaan jenuh atau lewat jenuh dari komponen-komponen tersebut, sehingga memungkinkan terbentuk endapan atau kotoran bukan gula yang akan menempel pada permukaan bidang pemanas. Sehingga permukaan bidang pemanas tersebut menjadi kotor dan menyebabkan proses perpindahan panas menurun. Apabila penurunan perpindahan panas sudah tidak seimbang lagi antara panas yang dilepas media pemanas dengan jumlah air yang seharusnya diuapkan, maka badan evaporator tersebut perlu dihentikan untuk dibersihkan. Tanda-tanda terjadinya penurunan kualitas penguapan dari multiple effect evaporator dapat diketahui diantaranya apabila brik nira kental keluar dari evaporator nilainya turun atau kurang kental, tidak seperti biasanya. Atau bisa juga diketahui dari besarnya distribusi tekanan atau distribusi kehampaan pada masing-masing badan yang terlihat kacau, tidak seperti biasanya. Kerak atau endapan yang menempel pada pipa pemanas terjadi pada dua sisi. Pertama, kerak atau kotoran yang berada pada sisi bagian luar pipa pemanas atau pada sisi media pemanas yang berada pada ruang kalandria. Kerak atau kotoran yang menempel pada sisi luar pipa pemanas umumnya terbentuk dari deposit minyak pelumas serta hasil-hasil perpecahannya. Kotoran ini masuk ke dalam ruang kalandria dibawa oleh media pemanas. Pada multiple effect evaporator, terjadinya deposit minyak terutama pada pan penguapan badan pertama, akibat adanya minyak yang terbawa uap bekas atau exhaust steam yang keluar dari mesin penggerak turbin atau mesin penggerak uap torak. Adapun sampai saat ini, metode atau cara yang praktis untuk membersihkan deposit minyak yang menempel pada dinding sisi luar pipa belum atau jarang ada. Namun untuk menghindari deposit minyak yang berwarna kecoklatan atau kehitaman atau dalam upaya mengurangi jumlah deposit minyak yang ikut media pemanas sampai pada batas tertentu, sangat disarankan untuk memasang peralatan pemisah minyak atau saringan minyak pada jalur pipa di antara uap bekas yang keluar dari mesin penggerak dengan jalur pipa media pemanas yang akan masuk badan pertama evaporator. Kedua, kerak atau kotoran atau scale yang berada pada bagian dalam pipa pemanas atau bagian pipa yang tercelup nira atau di sisi nira. Dari beberapa pengamatan, problem kerak yang terjadi pada pemanas nira atau juice heater dengan problem kerak yang terjadi pada pan penguapan sangat berbeda. Hal ini dikarenakan pada kedua peralatan tersebut pada saat operasi memiliki perbedaan suhu. Bahkan pada stasiun penguapan, pada setiap periode giling yang berbeda, terbentuknya kerak tidak dapat dipastikan sama. Kadang-kadang terjadi kerak yang berat, sedangkan pada periode yang lain mungkin tidak terjadi kerak yang berat. Hal ini karena rata-rata suhu operasi pada masing-masing periode tidak sama, sehingga berpengaruh terhadap terjadinya kerak yang menempel. Begitu juga terhadap sifat-sifat dari kerak. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa sebagian besar kerak yang terbentuk pada sisi nira
pada masing-masing badan merupakan kerak dari bahan organik atau bahan anorganik yang terkandung pada nira yang diuapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembersihan kerak pada sisi nira kadang-kadang juga dilakukan berbeda-beda. Beberapa hal yang terkait dengan kerak yang menempel pada sisi nira pada bagian dalam pipa. Pertama, komposisi dari hasil analisa kerak yang menempel pada pipa dalam terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya, komponen kerak terbentuk dari garam kalsium atau garam kapur dari senyawa fosfat, sulfat, oksalat, dan karbonat. Khusus untuk senyawa oksalat, meskipun tidak ditemukan dalam nira, namun Prinsen-Gerling telah menunjukkan bahwa senyawa oksalat terjadi karena adanya oksidasi asam glikolat dalam nira pada suhu tinggi. Komponen bentuk garam ini apabila diamati dari badan pertama sampai badan akhir ternyata memiliki tebal kerak yang bervariasi. Untuk pipa kerak dari garam fosfat, tebal makin menurun dan badan pertama ke badan akhir. Sementara untuk garam sulfat, tebal kerak meningkat dari badan pertama ke badan akhir. Di samping itu, kerak garam sulfat termasuk jenis kerak yang paling sulit dibersihkan. Selanjutnya, komponen kerak berupa oksida logam dari logam magnesium, aluminium, besi, dan silikat. Kerak dari oksida logam ini pada umumnya membentuk kerak pada badan terakhir, dan dari hasil analisa, bentuk kerak oksida silikat umumnya berpori, lembut, tetapi kadang-kadang bisa berupa kerak padat dan keras. Kedua, distribusi kerak. Distribusi tebal dan tipisnya kerak yang menempel pada sisi bagian dalam pipa pemanas tergantung pada kecepatan sirkulasi atau keadaan agitasi nira dalam evaporator. Perlu diketahui, biasanya kerak terbentuk saat nira dalam kondisi stagnan dan kecepatan sirkulasi rendah, sehingga kerak akan lebih tebal pada bagian bawah pipa pemanas, di mana saat operasional keadaan nira bagian bawah relatif stagnan dibanding keadaan nira pada bagian atas, di mana nira pada bagian atas pipa berada pada kondisi aktif bergerak. Oleh karena itu, saat memeriksa hasil pembersihan pipa, jangan puas melihat bagian atas pipa yang bersih. Harus dilihat bagian bawah pipa pemanas dengan menggunakan lampu senter. Ketiga, konduktivitas termal. Terhadap konduktivitas termal telah dilakukan analisa dan hasil tes yang dilakukan terhadap kerak pada masing-masing badan evaporator telah didapat besarnya nilai konduktivitas termal rata-rata sebesar 0,3 BTU per square feet per hour per derajat Fahrenheit per feet. Pembersihan pipa pemanas sisi nira. Kerak yang terbentuk pada sisi nira relatif cepat. Oleh karena itu, masing-masing badan pan penguapan bergantian secara berkala dipaksa tidak beroperasi untuk dibersihkan. Selama beberapa hari tergantung dari hasil pembersihan kerak atau endapan yang menempel pada pipa pemanas tersebut. Pabrik gula tertentu di mana saat operasional proses pemurnian berjalan dengan sangat bagus, biasanya berdampak pada program pembersihan pan penguapannya. Bisa jadi pembersihan pan penguapan dilakukan hanya sekali dalam satu periode atau 14 hari. Tentunya hal ini akan merupakan suatu efisiensi ekonomi yang cukup besar. Pembersihan nira pada pipa pemanas dilakukan dua cara. Pertama, pembersihan mekanis.
Pembersihan mekanis pada pipa pemanas sisi nira dilakukan setelah badan evaporator didinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kalandria diisi dengan air sampai batas cuplit bagian atas. Adapun pembersihan sisi nira dengan cara mekanis dapat dilakukan secara manual, di mana setiap orang membersihkan pipa pemanas dengan peralatan scraper yang memiliki gagang dengan panjang kira-kira 2 meter. Pada pembersihan cara manual ini biasanya satu orang pekerja per jam, tidak banyak pipa yang dapat dibersihkan. Sehingga beberapa pabrik gula dalam melaksanakan pembersihan cara mekanis menggunakan cara yang lebih efisien, yaitu pembersihan yang dilakukan dengan bantuan motor descaler listrik seperti pada gambar. Motor descaler listrik yang memiliki kecepatan putaran tinggi kurang lebih 3.500 rotasi per menit, dan motor descaler ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada yang memiliki satu shaft atau satu poros, ada yang memiliki 2 shaft atau 2 poros, dan ada yang memiliki 3 shaft atau 3 poros seperti yang ditunjukkan pada gambar. Shaft atau poros motor descaler dihubungkan dengan poros fleksibel atau fleksibel shaft seperti pada gambar, di mana fleksibel shaft ini memiliki selubung atau pelindung yang tidak ikut berputar. Adapun panjang dari fleksibel shaft yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pabrik gula. Ujung dari poros fleksibel dipasang alat pembersih dengan berbagai bentuk, tergantung dari jenis kerak yang akan dibersihkan. Bisa berbentuk tool head atau bisa juga berbentuk brush, tergantung kebijakan masing-masing pabrik. Apabila pipa pemanas sudah terlihat cukup bersih, sebaiknya pembersihan dengan descaler dihentikan karena putaran tinggi dari poros fleksibel akan memungkinkan mengkikis logam dari pipa pemanas. Pembersihan cara mekanis memiliki kekurangan, diantaranya pekerjaan pembersihan kurang menyenangkan dan boros penggunaan tenaga kerja. Kedua, pembersihan dengan cara kimia. Pelaksanaan pembersihan dengan cara kimia pada kenyataannya di beberapa pabrik gula dilakukan dengan sangat bervariasi. Namun secara umum, pelaksanaan pembersihan cara kimia pada badan evaporator yang akan dibersihkan, yaitu dilakukan dengan merebus larutan sodium hidroksida atau NaOH atau caustic soda, dan kadang-kadang juga dilanjutkan dengan merebus asam klorida atau HCl. Penggunaan larutan caustic soda atau NaOH dimaksudkan untuk melarutkan garam kalsium dari senyawa oksalat, sulfat, dan silikat. Sedangkan asam klorida digunakan untuk melarutkan senyawa karbonat, sulfit, dan fosfat. Namun saat ini sudah banyak perusahaan jasa pembersihan evaporator yang menggunakan produk kimia hasil temuannya yang digunakan oleh pabrik gula. Dari literatur diketahui bahwa peneliti menggunakan bahan kimia berikut besarnya konsentrasinya yang berbeda-beda. Sebagai gambaran diantaranya, pertama dari 5-Lelkil merekomendasikan untuk pembersihan cara kimia, yaitu dengan merebus caustic soda atau NaOH pada konsentrasi 30 derajat sampai 32 derajat Böhme selama kurang lebih 3 jam, dan selanjutnya dilanjutkan merebus asam klorida atau HCl selama kurang lebih 1 jam. Kedua, Spengler merekomendasikan pembersihan cara kimia dengan urutan yang berlawanan dengan 5-Lelkil, yaitu terlebih dahulu merebus asam klorida atau HCl dengan konsentrasi larutan 1%. Selanjutnya dilakukan pencucian dengan air, dan setelah pencucian air dinyatakan selesai,
baru merebus larutan caustic soda atau NaOH dengan konsentrasi larutan 8%. Ketiga, Honig merekomendasikan untuk mengganti asam klorida atau HCl dengan sulfamic acid yang memiliki sifat lebih mudah ditangani, kurang bersifat korosif terhadap material pipa, dan memiliki kemampuan yang sama efektifnya dengan asam klorida. Interchange system yaitu suatu sistem pengaturan pada masing-masing badan terhadap saluran distribusi, baik saluran media pemanas, nira, dan kondensat, dengan menggunakan valve atau katup yang dipasang seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa. Adanya sistem interchange pada operasional multiple effect memungkinkan setiap badan evaporator untuk tidak beroperasi atau off dengan tidak mengganggu operasional badan yang lain. Sehingga interchange system ini sangat berguna saat dilaksanakan proses pembersihan badan evaporator. Sebagai gambaran, operasional sistem interchange dijelaskan sebagai berikut. Misalkan pabrik gula XYZ memiliki evaporator sebanyak 5 badan, sedangkan pada operasional giling stasiun penguapan pabrik gula ini menggunakan sistem quadruple effect, sehingga terdapat satu badan bergantian secara berkala tidak dioperasikan atau di-off-kan guna menjalankan proses pembersihan. Dengan contoh seperti pada gambar sketsa, nampak bahwa evaporator badan 3 sedang masuk program pembersihan, sehingga badan 3 pada posisi tidak beroperasi atau off. Dengan kondisi demikian, maka pada operasional stasiun penguapan menempatkan badan nomor 4 berfungsi sebagai badan nomor 3. Dan untuk keperluan tersebut, maka dengan sistem interchange dilakukan pengaturan, yaitu semua saluran distribusi, baik saluran media pemanas, nira, dan kondensat, yang masuk atau yang keluar badan 3 ditutup, sedangkan saluran distribusi bypass dari badan 2 yang mengarah ke badan 4 dibuka, sehingga memungkinkan media pemanas uap nira badan kedua masuk ke badan nomor 4. Begitu juga nira badan kedua langsung masuk ke badan nomor 4. Sekian sudah dibahas pembersihan multiple effect evaporator secara singkat. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan tentang unit pembuat hampa atau unit pembuat vakum. Terima kasih.